Selamat datang kembali adik-adik. Masih barengan Kak Evan di sini di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Pada video kali ini, Kak Evan masih membahas tentang tema 6, kelas 6, subtema 1, menuju masyarakat sejahtera. Jika kemarin kita sudah belajar materi PKN dan Bahasa Indonesia, kali ini kita akan mempelajari rangkuman materi IPA dan IPS. Seperti apa untuk pembelajarannya? Yuk langsung saja, ini dia. Materi IPA yang akan kita pelajari yaitu tentang pubertas. Nah, kira-kira pubertas itu apa sih? Adik-adik, pubertas adalah masa peralihan dari usia anak-anak menuju dewasa. Ini perlu dicatat dan harus diingat oleh adik-adik karena biasanya pengertian pubertas akan muncul di soal-soal ulangan. Oke? Lanjut lagi nih. Pubertas dialami oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada masa pubertas, terjadi beberapa perubahan yang mencakup perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Perubahan pada masa pubertas disebabkan karena adanya perubahan hormon di dalam tubuh. Nah, adik-adik perlu diketahui, nama lain dari masa pubertas adalah masa remaja. Siapa yang mengalami? Nah, ini adik-adik yang sudah kelas 6 itu sedang mengalami masa pubertas. Masa pubertas, seperti Kak Evan yang tadi jelaskan, disebabkan oleh perubahan hormon di dalam tubuh. Nah, hormon ini berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Jika hormon pada anak laki-laki itu disebut dengan hormon testosteron. Kak Evan tulis dulu di sini. Nah, sedangkan hormon pada anak perempuan disebut hormon estrogen. Nah, ini adalah hormon yang mempengaruhi adik-adik yang akan menuju masa remaja atau masa pubertas. Dan biasanya disebut juga akil balih. Berikutnya, masih tentang pubertas. Adik-adik, masa pubertas dialami manusia pada usia sekitar 12 sampai 17 tahun. Dan awal masa pubertas, setiap anak berbeda-beda atau tidak sama. Kita ambil contoh secara umum, untuk anak laki-laki akan mengalami masa pubertas sekitar umur 12 sampai 14 tahun. Sedangkan anak perempuan akan mengalami masa pubertas sekitar umur 10 tahun sampai 13 tahun. Harap ini dicatat ya adik-adik untuk masa awal umur anak laki-laki mengalami masa pubertas dan anak perempuan mengalami masa pubertas. Lalu, bagaimana sih Kak Evan untuk ciri-ciri pubertas? Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah ciri-ciri pubertas pada anak perempuan.
Yang pertama, yaitu tumbuhnya rambut halus pada bagian kemaluan dan ketiak. Yang kedua, suara menjadi lebih melengking atau tinggi. Yang ketiga, payudara menjadi lebih besar. Yang keempat, bagian pinggul menjadi lebih besar. Yang kelima, yaitu munculnya jerawat. Nah, adik-adik, dari ciri-ciri pubertas pada anak perempuan, ciri yang pertama yaitu tumbuhnya rambut halus pada bagian kemaluan dan ketiak, serta ciri yang kelima yaitu munculnya jerawat. Ini juga terdapat pada anak laki-laki. Dan ada satu lagi, ciri-ciri awal pubertas pada anak perempuan, yaitu anak perempuan akan mengalami menstruasi. Jadi, jangan lupa dicatat ya adik-adik. Jika sebelumnya ciri-ciri pubertas pada anak perempuan, nah sekarang nih ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Yang pertama adalah tumbuh rambut halus di bagian kemaluan dan ketiak. Yang kedua, dada terlihat lebih bidang. Yang ketiga, suara menjadi lebih besar dan lebih berat. Yang keempat, tumbuh jakun di bagian leher. Yang kelima, tumbuh kumis, jenggot, maupun cambang. Dan yang keenam, munculnya jerawat. Kak Evan ingatkan lagi, untuk ciri-ciri pubertas, tumbuhnya rambut halus di bagian kemaluan dan ketiak, serta munculnya jerawat, ini bukan saja terjadi pada anak laki-laki, tetapi juga terjadi pada anak perempuan. Nah, ada satu lagi ciri-ciri pubertas yang menjadi anak laki-laki masuk ke masa pubertas, yaitu anak laki-laki akan mengalami mimpi basah. Silakan adik-adik untuk dicatat di buku masing-masing. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah cara untuk menyikapi masa pubertas. Ini perlu disimak baik-baik ya adik-adik untuk cara menyikapi masa pubertas. Karena adik-adik yang sudah kelas 6 ini akan memasuki masa pubertas. Caranya adalah yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi diperbanyak lagi untuk ibadahnya. Yang kedua, mencari informasi atau bertanya mengenai pubertas kepada orang tua maupun guru. Jadi adik-adik, ketika adik-adik tidak mengetahui atau kurang paham masa pubertas, jangan malu bertanya kepada orang tua ataupun guru, serta orang yang dapat dipercaya, misalkan kakaknya atau orang yang lebih tua dari adik-adik. Untuk cara yang ketiga adalah memilih teman yang baik. Maksudnya adalah pilihlah teman yang di dalam pergaulannya baik. Jadi, adik-adik tidak akan mengikuti pergaulan yang tidak baik. Cara yang keempat adalah mengembangkan hobi. Nah, setiap adik-adik pasti punya hobi kan? Ketika memasuki masa pubertas, silahkan adik-adik untuk mengembangkan hobi. Misalnya, hobi bermain sepak bola. Itu merupakan kegiatan positif, jadi perlu dikembangkan. Atau juga hobi membaca.
itu juga perlu dikembangkan agar dapat wawasan yang lebih luas. Cara yang kelima adalah selalu mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Misalnya, belajar, mengikuti les renang, dan sebagainya. Rangkuman materi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah IPS, yaitu tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu proklamatio, yang berarti pengumuman secara resmi kepada seluruh rakyat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini sangat mudah untuk diingat ya. Dan teks proklamasi disusun oleh I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks proklamasi ditulis tangan oleh I.R. Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Nah, untuk Sayuti Melik ini perlu diingat, beliau adalah orang yang mengetik naskah proklamasi. Karena biasanya dalam soal ulangan akan keluar siapa yang mengetik teks proklamasi. Jawabannya adalah Sayuti Melik. Teks proklamasi Indonesia ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pengusulan penandatanganan teks proklamasi oleh kedua tokoh tersebut yaitu Soekarni. Jadi orang yang mengusulkan teks proklamasi untuk ditandatangani I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta adalah Soekarni. Berikutnya adalah makna proklamasi bagi Indonesia. Makna yang pertama, sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Makna yang kedua, menjadi pernyataan de facto. Nah, adik-adik, maksud dari pernyataan de facto ini adalah pernyataan kemerdekaan oleh bangsa lain. Berikutnya, proklamasi sebagai awal terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang kelima, makna proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Maksudnya adalah ketika bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing, hukum yang terjadi di Indonesia adalah hukum kolonial. Berarti hukum bangsa lain yang menjajah Indonesia. Kemudian menjadi hukum nasional. Nah, hukum nasional ini berarti hukum yang berasal dari Indonesia itu sendiri. Nah, silakan adik-adik untuk dicatat materi IPS makna proklamasi bagi Indonesia. Materi terakhir di IPS tema 6 subtema 1 adalah beberapa upaya yang dapat kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Yang pertama, hikmat ketika mengikuti upacara bendera. Hikmat artinya adalah mengikuti upacara dengan sungguh-sungguh dan tidak bercanda. Yang kedua, mengikuti berbagai perlombaan dengan sportif. Sportif di sini artinya tidak curang. Nah, yang ketiga, mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Misalnya, datang tidak terlambat,
memakai seragam yang rapi. Yang keempat adalah belajar dengan giat dan rajin. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan dengan teman sesama. Nah, adik-adik, itulah rangkuman materi IPA dan IPS, tema 6, subtema 1. Silakan dipelajari dan dipahami. Terus semangat belajar. Ketemu lagi barengan Kak Evan di video berikutnya. Bye-bye.